Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Uki Nur Latifah, guru pengampu pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Sewon Bantul, Yogyakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404112830. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Syu'abul Iman kelas 10 dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Kementerian Agama 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi. Manjada wajada. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan kepada Chandra dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Terima kasih kepada Chandra. Baiklah teman-teman, setelah kita membaca doa sebelum belajar, marilah kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran bersama-sama. Bukalah Quran kalian pada juz 30 surat An-Naba. Ya, semuanya Al-Qur'annya dibuka pada Quran surat An-Naba juz 30. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan kita membiasakan tadarus di pagi hari, kita semakin mencintai dan dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Yaitu terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak, ya, yaitu Syu'abul Iman, ya. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang Syu'abul Iman? Ya, apa? Farhad? Ada yang mengatakan teman kalian bahwa Syu'abul Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Ada yang lain? Naila? Oke, baik. Ada yang mengatakan bahwa apa yang kalian ketahui tentang Syu'abul Iman, yaitu iman yang meliputi dengan 3 ranah. Jadi, iman dalam hati dulu, iman dalam lisan, kemudian iman dalam perbuatan. Apa sih itu Syu'abul Iman gitu ya? Nah, ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum memasuki materi tentang Syu'abul Iman. Ini ada kuis dari saya untuk mengetahui seberapa kamu tahu tentang materi yang akan saya sampaikan. Coba, ini ada yang namanya kotak papan ya, ada 5 pertanyaan. Nah, kalian mau membuka kotak papan ini nomor berapa? Oke, kita nanti jawab bersama-sama aja ya. Nomor 1, yaitu contoh cabang iman di lingkungan sekolah adalah, apa jawabannya? Apa? Sebelah sana apa jawabannya? D. Sekali lagi, nomor berapa? Salah satu contoh iman dalam lisan. Ayo, sebelah sini. Oke. B. Mengucapkan salam. Oke, benar ya. Kemudian soal nomor 4. Oke, kita cek.
Yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran saya dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menganalisis makna syu'abul iman. Cabang-cabang iman, pengertiannya apa, kemudian dalilnya, kemudian macam dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, nah ini mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iman di sini benar tadi yang dikatakan salah satu teman kalian bahwasanya ranah iman itu tidak hanya cukup kita yakini dalam hati, akan tetapi kita harus mempunyai 3 ranah ini ya. Yaitu yang pertama diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan bentuk perbuatan. Ada beberapa banyak cabangnya. Cabang yang diyakini dengan hati itu ada 40 cabang iman. Kemudian cabang iman yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang iman. Dan yang iman dalam bentuk perbuatan itu ada 30 cabang iman. Tentang iman, makna iman secara etimologis berasal dari kata amana yu'minu imanan. Berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi memang konsep iman ini awalnya berasal dari hati. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya definisi iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Itu ya. Jadi meliputi 3 aspek atau ranah ini. Kemudian tujuan-tujuan keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah semata antara manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan yang lain. Kemudian macam-macam iman, iman taklidi, tahqiqi, dan iman istidlali. Nah, ini adalah yang pertama itu mengikuti, kemudian kemantapan hati, kemudian berdasarkan bukti. Kemudian tahapan keimanan. Tahapan keimanan dibenarkan di dalam kolbu. Keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan. Diikrarkan dengan lisan, buktikan iman dengan mengikuti sunnah Rasul. Ini tingkatan keimanan seseorang. Nah, ini tingkatan keimanan seseorang itu yang pertama yaitu ilmul yakin, terus ainul yakin, kemudian yang hakul yakin. Jadi tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Kita bisa nih merefleksi diri kita. Kita termasuk ke yang mana sih? Tingkatan keimanan yang mana sih gitu ya. Tapi memang ini hakul yakin di sini adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi ya. Ini penambahan dan pengurangan iman. Nah, di sini Bu Uki sampaikan ya, Bu Uki jabarkan. Yang pertama penambahan iman kita itu mengenal Allah melalui nama-nama, sifatnya gitu ya. Kemudian semakin seseorang mengenal Allah, maka keimanannya semakin bertambah. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Ini ya. Kemudian untuk menambah keimanan kita, perlunya banyak melakukan ketaatan. Kemudian meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya. Kemudian pengurangan iman. Nah, pengurangan iman itu apa saja sih yang membuat iman kita itu turun, maksudnya gitu ya. Nah, ini berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariahnya Allah. Kemudian sedikitnya amal solih. Kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, kita akan membahas tentang, kita perincikan lagi ya, Bu, rincikan lagi. Nah, ini ya.
Masing-masing rukun iman memiliki kadar minimalnya sehingga dikatakan sah keimanan seseorang terhadap rukun-rukunnya. Nah, iman kepada Allah itu harus seperti apa? Cara kita iman kepada Allah itu seperti apa gitu ya? Ini beriman dengan wujud keberadaan Allah gitu ya. Kemudian beriman dengan rububiyahnya Allah nih. Kemudian beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kemudian beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah. Nah, ini ya, ini bisa dibacakan dalil pilar imannya. Ini ada 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan itu atau imannya. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan itu dalam 3 kategori atau golongan ya, berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut ini. Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambahan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Kemudian tugas kalian hari ini membuat project ya. Tadi mana kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke. Kemudian kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Sini ya. Oke, baik. Pada lembar kertas yang akan saya berikan. Untuk kalian membuat project Hisbon tentang syu'abul iman ya. Kamu diskusikan. Ini tugas kelompok. Dibuat semenarik mungkin ya. Oke ya, bisa dipresentasikan ya hasil diskusinya. Ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah, oke baik. Oke, kita saksikan bersama-sama. Kelompok 3 ya. Yang maju pertama adalah kelompok 3. Yang mempresentasikan pertama yaitu kelompok 3. Yuk silahkan saya panggil aja ya. Yuk, maju ke depan. Mana hasilnya? Nanti di ini aja. Di HP-nya aja, HP-nya siapa gitu. Nanti di iniin lewat komputernya Bogi. Ya. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Yuk, sini, maju. Nanti lewat ini aja. Proyektor aja ya. Sudah saya terima tugasnya ya. Untuk kelompok 3 ya. Siapa yang akan kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya, sudah saya terima. Adalah teknis. Jadi kalian presentasinya cukup menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Jadi untuk hasil karya kalian tidak bisa ditampilkan di proyektor ini. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek tugas kami yaitu iman di lisan. Kategori utama yang mewakili cabang iman di ucapan, mengucapkan syahadat dengan keyakinan, berzikir dan berdoa, mengucapkan salam, dan bersikap jujur dalam berbicara. Kelompok 1 dan 3 apa ada yang ingin bertanya? Atau udah cukup jelas? Karena ucapan kita sangat penting karena bisa memperkuat iman dan mempengaruhi orang lain. Karena ucapan kita sangat, bisa memperkuat iman dan mempengaruhi orang lain. Selain itu, orang yang mempunyai iman yang kuat, dia takut untuk berdusta karena dia merasa diawasi oleh Allah. Oke, baik. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Ya. Terima kasih.
Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Diskusi hari ini sudah selesai, sudah terlewati semua. Dari iman tiga ranah yang mencangkup tiga ranah, yaitu meyakini dalam hati. Kemudian yang kelompok 2. Oke. Kemudian kelompok 3. Oke, keyakinan dalam perbuatan atau iman dalam perbuatan. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi dari pengertian syu'abul iman tadi adalah aspek keimanan yang apa? Aspek keimanan yang mencangkup tiga ranah ya. Ya, tadi dari masing-masing ranah sudah disampaikan. Kemudian melalui analisis terhadap syu'abul iman, bahwasanya iman itu bersifat menyeluruh ya. Jadi tidak hanya konsep iman terhadap keyakinan dalam hati saja, tetapi iman dalam lisan dan iman dalam perbuatan. Kemudian cabang-cabang iman berfungsi sebagai apa? Indikator kualitas keimanan seseorang. Nah, itu ya. Jadi kita bisa nih melihat bagaimana dalam mengamalkan iman itu kualitas keimananku ternyata masih lemah atau sudah pada posisi yang istilahnya ini ya, sedang gitu ya. Karena keimanan itu memang harus istiqomah dalam melaksanakannya ya. Tidak kita itu sekarang seperti ini, besok tidak, itu enggak. Jadi keistiqomahan itu untuk meningkatkan level keimanan, butuh keistiqomahan gitu ya. Kemudian semakin banyak cabang iman yang diamalkan, maka kita semua semakin kuat pula keimanan seseorang. Itu ya kesimpulan pada pembelajaran di siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, Uki akan merefleksikan dari hasil kita belajar dengan tema syu'abul iman ya. Apa yang kalian pelajari dari pembuatan proyek ya? Oke, baik ya. Jadi buah dari iman itu memang dalam bentuk perbuatan, gitu ya. Ketika seseorang itu masuk Islam, dasar utamanya apa? Iya, iman dengan oke, baik, dengan bersyahadat. Nah, ini pintu masuk Islam ya. Jadi kita harus meyakini dalam hati, kita kuatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ kan bentuk pengakuan kita ya bahwa Allah itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya kan? Dan Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nah, itu. Kemudian apa manfaat dari proyek ini bagi kehidupan kalian? Oke, baik. Silahkan, Delta. Ya. Ya, betul ya. Jadi tolong kita semua itu perlu kesadaran, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Kemudian apa satu hal dari yang telah kalian kerjakan, proyek yang telah kalian kerjakan, yang ingin kalian terus lakukan setelah pembelajaran ini selesai? Oke, baik, Tegar. Ya, jadi kita semua tahu ya bahwa uswatun hasanah kita atau syuri teladan kita Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat, ya kan? Ya, jadi jujur itu harus kita junjung yang tinggi, ya. Jangan hanya karena sesuatu kita hilang kejujurannya, dalam diri kita hilang kejujurannya, seperti itu aja. Pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat, membawa dampak dalam kehidupan kalian ya. Itu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi